Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Hafizul Karnain. Saya dari jurusan manajemen. Hari ini saya akan mengobrol mengenai strategi bisnis dengan salah satu UMKM yang di Cimahi, yaitu Kajojo Snack Cimahi bersama dengan Ibu Iin. Boleh Ibu Iin berkenalan dulu, Bu? Ya, Assalamualaikum. Saya dengan Ibu Iin, UMKM Cimahi dengan nama brand Kajojo Snack Cimahi. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Untuk selanjutnya saya akan mempertanyakan mengenai jenis strategi di dalam bisnis Ibu Iin ini. Pertanyaan pertama, apa keinginan terbesar Ibu dalam menjalankan sebuah bisnis ini? Apakah sudah berjalan dengan baik? Untuk saat ini saya sebagai pengusaha bakso aci dari Cimahi pasti mempunyai impiannya. Bakso aci dan makanan ringan yang dibawa ini baru sebagian. Yang paling diimpikan pasti sukses, insya Allah. Oke, terima kasih Ibu. Dan pertanyaan kedua, apa yang ingin Ibu dapatkan dalam melakukan bisnis yang sedang dijalankan selama ini? Apakah ada kendala di dalam bisnisnya? Untuk saat ini kami selalu mempromosikan produknya ya. Untuk kendala saat ini mungkin ya pasti mungkin di permodalan, tapi itu insya Allah bisa disiasati. Oke, terima kasih. Sekarang pertanyaan ketiga, apa impian terbesarnya Ibu mengenai bisnis yang sedang Ibu jalani selama ini? Impian besar Ibu yang pasti menjadi pengusaha sukses di Kajojo Snack Cimahi. Marketnya lebih luas lagi dan kualitasnya juga lebih baik lagi. Itu yang lebih sukses dan juga bisa berkah untuk keluarga. Oke, terima kasih. Sekarang yang keempat, apa motivasi terbesar Ibu dalam bisnis selama hidup dan dalam menjalankan bisnis ini selama dalam bisnis ini berjalan terus? Motivasi hidup Ibu itu yang nomor satu pasti kebahagiaan keluarga. Mudah-mudahan dengan bisnis Ibu keluarga bisa lebih bahagia, lebih baik finansialnya. Juga motivasi terbesar Ibu melihat UMKM Cimahi yang sudah sukses sebelumnya, Ibu juga ingin mengikuti jejak mereka. Oke, itu yang bagus sekali ya. Nah, sekarang kita masuk pertanyaan kelima. Ketika Ibu sedang merasa sentuk, lelah, ataupun bosan dan malah dalam berbisnis ini, apakah Ibu akan terus melakukan atau ada yang ingin Ibu gantikan atau ada motivasi yang baru untuk menjalankan usaha Ibu? Kalau untuk hal ini tentu pasti ada, kadang jenuh juga kadang ada, apalagi kalau misalnya omset kita menurun. Tapi siasat Ibu pasti ikut dengan komunitas-komunitas yang ada di UMKM Cimahi ini ya. Terus Ibu terus mengembangkan inovasi yang baru juga dari segi hal rasa. Terus ya Ibu yang pasti ikutan pelatihan agar menambah lagi wawasan dalam bisnis Ibu yang Ibu jalani gitu. Itu adalah pertanyaan yang adalah jawaban yang sangat bagus dan sangat membantu sekali. Nah, sekarang pertanyaan keenam. Apakah Ibu ada merasa takut dengan perubahan di bisnis di
masa sekarang dan apa yang bikin ibu merasa tegang pada saat di bisnis yang di masa yang akan datang nantinya. Mm-mm. Buat saat ini kalau dibilang takut, ibu nggak terlalu takut, tapi ya balik lagi kita harus lebih menambah lagi edukasi tentang bisnis ini, tentang strategi bisnisnya. Terus kita ikuti alur zaman ini karena kan sekarang era digital ya, jadi kita lebih lagi mendalami era digital itu. Mungkin dari segi hal penjualan kan sekarang orang lagi banyaknya di online kayak gitu-gitu kan. Ya. Jadi nggak usah takut di offline sepi kalau misalnya kita di online juga jalan kayak gitu. Mungkin yang paling agak takut ya persaingan dengan pebisnis yang lebih besar. Mudah-mudahan ibu bisa menjalankan ini. Wah, itu cara yang cukup bagus. Berarti dalam pertanyaan ini yang ibu takutkan adalah apakah dari segi segmentasi pasarnya, apakah itu ada yang membuat ibu tertekan atau kayak jadi terancam, itu yang mungkin ibu takutkan kan Bu? Nah, berarti pendapat saya ini terkait dengan segmentasi pasar. Nah, berarti untuk dalam menjalankan bisnis ini kita berarti tinggal harus mengamati dulu apakah di suasana sekarang apakah ada di masa ada segmentasinya, apakah akan menarik permintaan konsumen atau tidak. Baik, sekarang kita masuk ke pertanyaan ke-7. Apakah ada tantangan dari emosional yang pernah ibu alami ketika dari sejak sebelum masa era digital selama ini dan hingga sekarang, apakah masih ada yang membuat ibu merasa emosional dalam menjalankan bisnisnya? Kalau segi emosional ibu yang pasti sih positifnya ibu lebih bersemangat untuk memasarkan produk ibu, sebab segmentasi pasar juga udah kelihatan ya dari dewasa ya usia 15 tahun sampai 45 tahun ibu, itu target market ibu juga. Untuk reseller sekarang kan sudah mulai menambah, jadi buat emosionalnya sih ibu lebih ke positif aja. Kalau negatif ya lebih sedikit lah. Oh, berarti ibu kayak ya, sedang mengurangi adanya kayak semacam konflik kah, atau kayak mengurangi mengalami penurunan dalam bisnis selama UMKM ini kah Bu? Kalau penurunan ya mungkin pas COVID aja ya, penurunan. Kalau sekarang kalau mulai bangkit lagi, sudah mulai bangkit lagi. Ya, itu bagus sekali. Sekarang pertanyaan ke-8. Menurut pendapat Ibu, apa yang akan terjadi ketika bisnis yang Ibu alami itu gagal, dan apakah ada cara untuk bisa mempertahankan bisnis UMKM Jojo Snack ini biar bisa berjalan terus Bu? Untuk bisnis ini agar tidak gagal, otomatis kita harus lebih berinovasi dalam segi hal rasa, menambah lagi kualitas produk, dan lebih luas lagi mempromosikan produknya. Oh, jadi kita kayak mengembangkan inovasi tentang bisnis kita, dan juga kita harus
membuat ide dalam Ya. mengembang ide dalam membuat inovasi baru dari bisnis kita. Ya, Begitu kayak kah, gitu. Bu? Oh, itu bagus sekali. Sekarang kita pertanyaan ke-9. Apa yang membuat Ibu percaya dan kekuatan Ibu sendiri bahwa bisnis yang sedang Ibu jalani ini akan sukses dan berhasil di masa yang kedepannya? Nah, silakan, Bu. Kepercayaan ibu adalah yang utama dari doa keluarga. Terus banyak sekali orang juga yang minat dengan produk yang ibu jual juga. Jadi insya Allah ibu percaya dengan bisnisnya ibu. Oh, jadi ini adalah tentang kepercayaan ibu ini adalah bantuan dari orang tua dan juga dari atas keridoan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke pertanyaan ke-10. Apa yang mimpi yang akan Ibu kejar selama seputar bisnis ini akan berjalan terus menerus hingga sekarang? Impiannya itu ya pasti untuk membahagiakan keluarga, terus bisa memasarkan lebih luas lagi, lebih orang lain yang jauh lebih bisa mengenal produk ibu dan bisa menikmati produk ibu. Oh, jadi mimpi ibu adalah mimpi terbesarnya ibu adalah produk atau snack yang ibu jual selama ini ada bisa menarik konsumen untuk bisa menikmati snack tersebut kan, gitu Bu? Iya. Wah, bagus sekali. Sekarang kita masuk ke pertanyaan ke-11. Sampai saat ini sudah berapa banyak jenis snack atau jenis usaha bisnis yang sudah Ibu jalani hingga sukses selama ini, Ibu? Kalau di usaha online ini yang Ibu jalani ada beberapa. Ada keripik basreng, ada bakso aci, cilok kuah sama cuanki, terus cilok crispy mozzarella juga. Kalau yang di offline ibu tetap di cireng isi kayak gitu. Iya. Wah, itu lumpia juga jangan lupa. Dan ya itu pasti. Iya. Dan yang pertanyaan 12. Apakah perihal bisnis ini benar-benar ingin membuat Ibu lakukan dari sejak dulu tapi belum tercapai saat ini? Tentang bisnis dan kehidupan Ibu, apa yang membuat Ibu tertarik dalam menjalankan bisnis ini yang dari sebelum Ibu menjalankan hingga terbentuknya bisnis ini? Kalau yang Ibu yang sekarang aja ya, ini sebab dari bakso aci ini pemasarannya yang lebih luas. Kalau dulu kan orang nggak pada paham ya produk ibu, cuma tahu itu aja lah mungkin ya. Kalau sekarang ya dengan bantuan digitalisasi juga, ibu lebih luas lagi memasarkan produk ibu dan baru tercapai untuk saat ini kayak gitu. Oh, jadi ini bakso aci ataupun kayak jenis snack-snacknya ini selama di masa digital itu akan membantu dalam memasarkan produk ibu dan juga melihat
dari segmentasi pemasaran ibu. Bisa lebih Itu luas, ya. bisa menambah wawasan ibu juga. Oh, itu bagus sekali. Sekarang pertanyaan ke-13. Apakah di selama bisnis ini ada yang membuat ibu takut saat ketika dalam bisnis ibu membuat sebuah kesalahan, atau kayak ada yang membuat ibu tidak nyaman selama dalam berbisnis ini, dan apa yang menjadi untuk solusinya? Kalau yang ibu takutkan memang sih yang nomor satu, ibu belum bisa mengolah manajemen keuangan, itu yang ibu takutkan. Jadi masih tercampur baur tentang permodalan juga kayak gitu. Untuk solusinya ya ibu sekarang masih dalam masa istilahnya masih terus tetap belajar untuk lebih bisa mengolah sistem keuangannya juga, agar bisnis ibu tetap berjalan tanpa istilahnya terbebani dengan masalah-masalah permodalan itu. Oh, jadi ini tinggal lebih bisnis yang kesalahan ibu itu Ya, itu adalah ibu kayak mengelola dana ataupun kayak misalkan ada tiba-tiba keadaan darurat, itu adalah salah satu yang harus ibu kendalikan, dan itu berarti adalah dalam mengelola modal ibu itu adalah yang paling utama, kan? Bagus sekali. Sekarang pertanyaan ke-14. Menurut pendapat ibu, apa yang akan terjadi tentang bisnis yang sedang ibu jalani untuk pada saat 5 tahun ke depan nanti, gitu, Bu? Nah, untuk 5 tahun ke depan nanti ya mungkin ibu pasti ya lebih berinovasi dalam variasi rasa mungkin ya. Pokoknya untuk ya 5 tahun ke depan ya ibu pasti ikuti alur zaman nanti ya. Insya Allah untuk varian rasa ini anak-anak dari zaman dulu sampai sekarang pasti suka dengan rasa-rasa bakso aci zaman sekarang. Dan di masa 5 tahun ke depan mudah-mudahan ya ibu masih tetap dalam bisnis ini, tapi dengan tampilan dan inovasi rasa yang baru, pasti dikembangkan lagi varian rasanya. Oh, berarti di masa 5 tahun ke depan atau di masa yang akan datang, ibu akan kayak mengembangkan inovasi dan juga rasa dalam snack tersebut dengan label berbagai varian dan juga kemasan yang halal dan menarik. Legalitas udah komplit, alhamdulillah. Oh, sudah. Ya mungkin di perpanjangan kayak gitu ya. Oh, bagus sekali itu. Baik, sekarang pertanyaan yang ke-15. Apa yang membuat ibu khawatir dalam menjalankan bisnis dan juga masa kehidupan selama ini, dan apakah ada yang membuat ibu merasa panik selama pada saat menjalankan usaha UMKM sampai sekarang ini? Yang khawatir buat ibu sih kalau misalnya pas membludak pesanan, ya mungkin dari segi tenaga juga belum cukup. Ya mungkin itu saja sih. Kalau misalnya ya permodalan pasti ya, makanya kita siasatin dulu untuk PO kayak gitu, jadi biar aman bisa jalan terus bisnisnya. Oh, berarti masuk dari yang ibu khawatirkan itu tentang tenaga dalam menjalankan usaha, dan juga mengumpulkan
mengumpulkan modalnya itu kadang tidak terhingganya itu Ya. sampai membuat ibu jadi kayak cemas atau Ya. ketegangan. Itu memang harus dikendalikan memang. Sekarang pertanyaan ke-16. Seberapa artinya bisnis yang ibu jalani ini dan juga keluarga ibu dalam menjalankan UMKM ini, dan apa artinya dalam bisnis UMKM-nya ini? Kalau untuk bisnis sekarang ya pasti sangat berarti, sebab ya mungkin nomor satu ya dari segi manfaatnya juga untuk keluarga ada, terus untuk komunitas juga bertambah komunitas, untuk pemasaran ya alhamdulillah ibu lebih luas lagi gitu, kayak gitu. Itu bagus, itu bagus sekali ya. Sekarang kita masuk pertanyaan ke-17. Apa yang akan ibu lakukan dalam berbisnis ini jika hari ini kayak misalkan ibu ada terkena musibah atau hari terakhir dalam menjalankan bisnis ini, dan apakah akan ada yang meneruskan bisnis ibu kalau misalkan ibu tiba-tiba dalam keadaan darurat gitu Bu? Nah, untuk bisnis ibu saat ini ya mungkin kalau misalnya ibu ya istilahnya terakhir, ya mudah-mudahan anak-anak ibu bisa meneruskan. Kalau misalnya mereka suka ya boleh dilanjut. Dari ibu tidak bisa memaksakan, cuma kalau misalnya dari segi hasil ya alhamdulillah bisa menghidupi keluarga ya. Jadi ya kita balik lagi ke keluarga. Kalau misalnya mereka suka jalani bisnisnya, boleh silahkan dilanjut. Kalau misalnya keluarga yang lain juga mau meneruskan ya itu boleh sangat boleh dilanjutkan. Jadi ini keterkaitan dengan bagaimana ketergantungan dari keluarga ibu, apakah ada yang mau meneruskan gitu. atau Sebab istilahnya kalau ibu ya memang belum autopilot juga ya, belum istilahnya belum punya tim untuk melanjutkan, jadi masih usaha keluarga kayak gitu. Berarti masih usaha kecil menengah ini yang masih menguruskan masih ibu, tapi ibu belum punya kayak yang manajemen bersaing gitu, itu masih belum ada. Jadi masih terkait dengan keluarga. Wah, itu berarti sangat terkait bila ada yang mau bersatu padu. Bagus sekali. Sekarang ke pertanyaan 18. Apa arti kebahagiaan menurut pendapat ibu dalam menjalankan usaha UMKM bisnis selama ini, dan apa artinya dalam membuat ibu merasa senang dan bahagia gitu? Ya kalau di UMKM alhamdulillah sih ibu banyak merasa bahagia ya, bukan dari segi omset tapi silaturahmi antar UMKM lain. Jadi ibu menambah wawasan, nambah ilmu, nambah teman, nambah saudara, dan juga ya intinya ibu lebih bebas lagi menjalankan bisnisnya gitu, waktunya ya waktu yang dijalani ya gitu. Jadi bisa istilahnya ibu bisa produksi, ibu bisa lanjut terus belajar tentang bisnisnya kayak gitu. Jadi keluarga juga tidak ditinggalkan gitu, tetap dalam tanggung jawab itu kayak gitu. Berarti itu ini kayak buat terkait dengan ketergantungan dengan perkeluargaan
dan juga tentang pengembangan diri ibu, Ya, tentang dalam bisnis usaha. segmentasi pasar dalam berbisnis usaha ini, dan juga tentang bagaimana dengan perkembangan di masa era digital ini, Kak Bu. Wah, itu sangat bagus. Sekarang yang pertanyaan 19. Apakah dengan berbisnis ibu selama ini sudah bisa membuat keluarga atau ibu berbahagia dan damai, atau apakah di masa sebelum ibu mendirikan usaha ini ada yang membuat kesedihan besar di masa lalu, atau misalkan di saat pada awal pandemi COVID-19 dan di masa yang akan datang nanti? Kalau kesedihan ya masa lalu ya pasti ada. Kalau sekarang ya alhamdulillah udah terbantu juga dari segi ekonomi, ya terbantu juga. Masa depan ya mungkin mudah-mudahan jauh lebih baik lagi dari saat sekarang untuk keluarga kayak gitu. Oh, berarti ini keterkaitan dengan apakah bisnis ini apakah bisa membuat keluarga masih tetap damai Insya atau Allah. berbahagia gitu, Kak Bu? Insya Allah Dan pasti. juga apakah yang di waktu awal adanya pandemi itu banyak sekali kesedihan awal. Nah, itu berarti kita belajar juga dari pengalaman Ya, kita. iya betul. Bagus sekali. Nah, sekarang pertanyaan ke-20. Jika hari ini jika suatu saat, maksudnya ibu tiba-tiba wafat, apa yang ibu sesal? Ibu ada rasa penyesalan terbesar, lalu bagaimana konsep bisnis ibu pada saat ibu tiba-tiba meninggal gitu? Apakah ada dipertanggungjawabkan ke keluarga atau kepada yang mau meneruskan usaha ibu? Balik lagi ke pertanyaan yang atas ya, tapi ya mungkin lanjutannya ini ya. Kalau penyesalan terbesar ya memang belum sepenuhnya membahagiakan keluarga, tapi untuk konsep bisnis ibu ya ini juga kan untuk apa istilahnya masa depan selanjutnya untuk keluarga. Jadi kalau misalnya mereka bisa melanjutkan, boleh silahkan melanjutkan. Kalaupun tidak, tapi ya kenapa tidak, soalnya kan usaha ini kan menjanjikan juga gitu. Usaha kuliner tidak akan pernah mati gitu kan. Jadi tinggal bagaimana orangnya yang akan mau melanjutkan usahanya seperti itu. Jadi ini terkait apakah di antara keluarga, kalau misalkan kayak ibu tiba-tiba terkena musibah, itu balik lagi kepada keluarga dan juga atau kepada yang mau melanjutkan usaha ini, dan itu apakah itu berarti tergantung dari yang mau meneruskannya. Itu sangat berarti sekali. Sekarang pertanyaan 21. Apa perbedaan pendapat ibu yang di bisnis yang sekarang dengan di masa 3 tahun yang lalu dalam kehidupan ibu misalkan di saat pada awal pandemi COVID-19 hingga mulai ada berbisnis UMKM sampai sekarang ini, Bu? Ya. Pada saat awal pandemi kemarin ya yang pasti saat itu kan masa PPKM nggak bisa ngapa-ngapain kita, cuma kita sebagai seorang ibu yang harus tetap terus berinovasi, ya nggak mungkin
kita stop dalam berusaha, eh, dari itu kita berusaha mencoba membuat produk ini dan terus tetap berkembang sampai saat ini kayak Oh, gitu. berarti itu sebagai namanya ibu kayak ingin terus berusaha Ya, dan ingin terus, jangan sampai tiba-tiba kayak ada yang menjebak ibu sampai tiba-tiba ada yang bikin jadi eh, merendahkan. Berarti ini adalah balik lagi tentang pengembangan diri ibu ya, dalam melakukan inovasi dalam menjalankan usaha UMKM ini. Itu bagus juga. Sekarang pertanyaan ke-22. Sifat apa yang ada dalam diri ibu yang ingin ibu hilangkan, yang tentang yang bikin membuat ibu tidak senang atau yang bikin ibu merasa merendahkan diri ibu sendiri, maksudnya tentang kehidupan dan berbisnis selama saat ini. ya jujur sih ibu, kalau dalam berbisnis ibu emang malu, sifat malu untuk promosi, makanya ya ya begitulah. Eh, ya yang harus lebih dirubah mungkin ya, harus lebih percaya diri untuk mempromosikan produk sendiri kayak gitu. Oh, berarti ini kayak balik lagi kayak cara kita kayak berdiskusi dengan Ya, pembeli dan penjual gitu, harus kayak ya lebih lebih memperkenalkan. memperkenalkan. Jadi ini kayak balik lagi tentang kepribadian dan juga tentang cara bisa untuk lebih percaya diri lagi menghadapi konsumen, gitu kah Bu? Iya, Wah, lebih. itu sangat berarti juga ya. Sekarang ke pertanyaan ke-23. Nasihat yang ingin ibu ambil, apa yang ibu ibu apa pendapat ibu ke diri ke pendapat ibu sendiri pada saat 10 tahun yang lalu sebelum adanya membuat usaha bisnis UMKM selama ini, Bu. Nasihat buat ibu sendiri ya, dari 10 tahun ke belakang mungkin atau 10 tahun ke depan ya, intinya jangan mudah menyerah, tetap semangat. Ya meskipun istilahnya menghadapi musibah, tetap berdoa terus, tetap berdoa, menjalankan usahanya dengan konsisten. Ya itulah. Bagus itu. Itu Jadi intinya sih, berarti itu jangan mudah menyerah dengan keadaan gitu loh. jadi kalau misalkan ada yang masalah kecil itu jangan mudah putus asa dulu Gitu. Iya. Jadi berarti ini kalau misalkan ada yang kita tidak pernah dialami itu jangan terlalu mudah diputus asakan, gitu Itu. kah Bu? Iya, pastinya Pendapat Ibu. Jadi berarti kita kayak harus tetap mencari cara untuk biar bisnis kita bisa bertahan dan juga bisnis ini tetap terus berjalan walaupun ada tekanan yang tidak pernah kita ketahui. Gitu kah Bu? Wah, bagus sekali itu. Sekarang pertanyaan ke-24. Mana yang lebih berharga dalam hidup Ibu diantaranya? Apakah suami Ibu dan juga buah hati yang disayangi, atau dana dalam berbisnis, atau bisnisnya itu sendiri?
Yang pasti sih nomor satu ya keluarga ya. Eh, Suami, anak, ya semua yang disayang. Sebab kalau tanpa mereka kan kita juga nggak akan berusaha untuk mencari dana untuk menjalankan bisnis, karena mereka kan penyemangat kita juga kan. Oh Iya. ya, jadi ibu lebih ibu tepatnya lebih yang lebih Iya, berharga yang adalah berharga yang keluarga, disayang. adalah keluarga yang atau kayak buah hati dan juga suami yang di ibu saya Iya. ini itu yang paling berharga. Iya. Itu Ya kalau bagus. misalnya lebih luasnya lagi kan kita mengutamakan keluarga juga, tapi tetap kan dari mereka juga kita bisa tetap terus berusaha dan mendapatkan dukungan penuh dari mereka kayak gitu. Oh iya, jadi tetap keluarga pendapat ibu yang keluarga itu yang paling berharga karena keluarga itu adalah yang untuk meneruskan dalam kehidupan kita jika kalau ada kendala atau tekanan gitu. Itu Berarti kamu itu bagus. Sekarang pertanyaan ke-25. Hal apa yang membuat kehidupan bisnis ibu ketika ada musibah berat atau hancur jika kehilangan dalam bisnis UMKM yang selama ini, Bu? kalau misalnya ada sampai hancur atau kehilangan bisnisnya, ya kalau buat ibu sih ibu tetap ya mungkin mulai lagi dari nol ya, jalanin lagi dari nol mungkin, ya bisa mungkin itu dari apa, kita berubah produk atau apa ya, mungkin lah kita bangun bisnis yang lebih baik lagi kayak gitu. Oh, jadi ibu tetap tidak ingin ada kendala yang sampai bikin bisnis ibu gagal, jadi kayak tetap ada meminta bantuan dari yang selain keluarga, ada yang bersaing juga, gitu kah, Bu? Iya. Wah, itu sangat bagus. Jadi jadi itu adalah minimal agar kita tidak bisa menurun atau gagal. Kita Pendapat harus ibu mempertahankan dengan cara ya mungkin memperbaiki kualitas produk, tetap konsisten mempromosikan produk kayak gitu, tetap terus belajar, ya terus belajar tentang bisnisnya, bagaimana menjalankan bisnisnya dalam ya ibu dari tadi, yang kesalahan ibu tadi itu masalah manajemen keuangan, terus dalam masa era digitalnya mungkin kita lebih belajar lagi tentang di mana kita segmentasi pasar, di mana kita harus berjualan kayak gitu-gitu. Itu bagus sekali. Ya, sekarang kita masuk pertanyaan ke-26. Apakah selama ini ibu sudah berbahagia atau bangga dengan kehidupan ibu sampai saat ini dalam berbisnis dan juga pada saat di keluarga masih membantu dan mendukung sampai selama berjalannya bisnis ini? Kalau bahagia penuh ya mungkin kita belum ya, soalnya masih dalam tahap proses juga, belum istilahnya kalau misalnya sukses kita belum kelihatan suksesnya mungkin ya kalau dari segi nominal atau omset, tapi insya Allah ibu ya tetap pasti bangga dan bahagia, bisnis ini masih tetap berjalan selama mau masuk 3 tahun juga gitu. Kalau khusus untuk bakso aci, tapi kan ibu kalau misalnya bisnis yang lain udah dari tahun 2000 alhamdulillah tetap berjalan. Oh, jadi ini tuh masih ada sebatas rupa ya untuk dalam kebahagiaan dalam berbisnisnya. Jadi ini untuk di saat yang masa datang kita tetap
harus belajar, dan juga berarti kayak jangan terlalu mudah berputus asa. Ya. Kalau kayak tadi yang saya sebutkan, Ya. kayak jangan mudah berputus asa kalau ada tekanan yang bikin merendahkan diri kita gitu Kak Bu. Iya. Wah, itu sangat berarti ya buat kita. Jadi itu sangat berharga buat kita juga. Sekarang ini kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Hal apa yang ingin Ibu tingkatkan dalam berbisnis dan juga inovasi selama ini dalam hidup dalam kehidupan selama ini, dan apakah ada membuat inovasi baru tentang dari segi logo yang bisa menarik konsumen, atau kayak bisa dibilang logo yang halal sehingga konsumen tertarik dengan produk atau snack yang Ibu jual selama ini. Kalau yang hal ini ya memang Ibu masih tetap meriset di segi kemasan ya. Kualitas produk juga Ibu tetap pertahankan. Kalau dari segi cita rasa, untuk kualitas juga Ibu lebih dikembangkan dari ya misalnya yang dulu kemasannya masih polos, sekarang sudah seperti ini. Terus yang dulu cuma plastik biasa, Ibu mulai ditingkatkan lagi kemasannya gitu. Jadi intinya Ibu ya tetap berusaha dari segi kualitas Ibu perbaiki, segi rasa Ibu pertahankan, terus selalu meriset untuk logo yang mungkin masih harus banyak diperbaiki juga sih. Itu masih logo lama. Udah Iya. itu paling kalau Iya, tentang bagus. ini. Iya, bagus lah. Jadi Ibu kayak seperti meningkatkan yaitu cara lebih banyak mempertahankan. Kalau untuk meningkatkan dari segi penjualannya selama ini belum lebih banyak, berarti gitu. Baik Ibu. Baik, terima kasih untuk atas dari presentasi ini. Semoga penjelasan podcast selama ini dapat membantu kita dalam menjalankan bisnis dan inovasi kita. Saya Ahmad Kahfi Zulkarnain dan juga dari Ibu Iin. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.